Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, washolatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat surgaku, dalam memilih teman dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya telah memberi kita petunjuk yang sangat jelas. Tahukah kalian kenapa penting bagi kita untuk menjadikan orang-orang soleh sebagai teman dekat kita? Sekurang-kurangnya ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan hal ini. Pertama, manusia itu laksana sekawanan burung, memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang soleh, hendaklah berusaha berkawan dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, atau jujur." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kedua, seseorang itu akan mengikuti agama, tabiat dan akhlak teman dekatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang itu mengikuti din, atau agama, tabiat, akhlak, kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Berteman dengan orang soleh membawa dampak yang baik, sebaliknya teman yang buruk akan membawa kepada keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal ini dalam hadis sahih yang artinya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Ketiga, orang-orang soleh itu bisa menjadi penawar hati bagi temannya. Dalam kitab Al-Adzkar karya Al-Imam An-Nawawi, Ibrahim Al-Hawas rahimahullah berkata, penawar hati itu ada 5. 1. Membaca Al-Quran dengan tadabbur atau perenungan. 2. Kosongnya perut atau dengan puasa. 3. Qiyamul lail atau sholat malam. 4. Berdoa di waktu sahar atau waktu akhir malam sebelum syubuh. Dan 5. Duduk bersama orang-orang soleh. Karena sesungguhnya, teman yang soleh akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagimu dalam urusan agama dan duniamu. Seperti, memberikanmu nasihat, memperingatkanmu dari perkara yang akan mencelakakanmu, mendorongmu untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan mengajakmu untuk berakhlak mulia. Keempat, kecintaan dan doa teman yang soleh akan memberikan manfaat kepadamu, baik di saat hidupmu, maupun setelah matimu. Dia akan membelamu karena hubungannya denganmu, dan kecintaannya kepadamu, berkaitan dengan perkara-perkara yang engkau tidak bisa membelanya sendiri. Teman yang soleh juga akan menghubungkanmu dengan pekerjaan-pekerjaan atau orang-orang yang akan memberi manfaat kepadamu. Kelima, di akhirat kelak kita akan disatukan bersama orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan, kami diberitahu oleh Hamad bin Zaid dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Orang itu mengatakan, kapankah hari kiamat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Orang itu menjawab, tidak ada, hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Saya berharap bisa bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka meskipun saya tidak mampu melakukan amalan yang mereka lakukan. Lalu, apa konsekuensinya jika kita tidak memilih orang-orang soleh sebagai teman dekat? Atau malah menjadikan orang-orang yang buruk sebagai teman dekat? Sahabat surgaku, masih ingat hadis Nabi bahwa seseorang itu akan mengikuti din, atau agama, tabiat, dan akhlak kawan dekatnya. Artinya, jika kita menjadikan orang-orang buruk sebagai teman dekat, maka mereka akan membawa kita pada agama, tabiat dan akhlak yang buruk pula. Hal ini dijelaskan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang dolim menggigit dua tangannya, yakni, sangat menyesal, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27 sampai dengan 29. Sahabat surgaku, termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar bagi seorang mukmin adalah bimbingannya untuk berteman dengan orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk senantiasa menjadikan orang-orang soleh sebagai teman dekat kita, dan menjauhkan kita dari teman-teman yang buruk. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.